Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wapu Channel. Apa kabar nih abang-abang semuanya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun abang-abang yang berada. Yang pastinya buat abang-abang semuanya tetap semangat ya dan selalu utamakan jaga kesehatannya dan paling utama jaga keselamatan di saat ngebit. Ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar kerja kita akan terus aman dan nyaman. Oke. Apa kabar nih abang-abang semuanya ya? Sudah lama ya kita nggak ketemu lagi di channel saya ya. Yang karena kan emang banyak yang sibukan yang harus saya selesaikan. Dan kemungkinan hari Senin besok lah saya akan mulai fokus ngebit lagi ya. Karena memang akun saya lagi di fase rendah, dikarenakan memang saya udah off lama ya. Sebenarnya nggak off, ada ngebit di sore hari, selesai urusan saya ngebit, cari uang rokok gitu ya. Namun akun saya ini akan kembali ke GoFood sepertinya, karena lebih cenderung masuk GoFood. Nah di video ini ya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari komentar YouTube saya, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini memang dulu sering kali muncul yang ditanyakan sama kawan-kawan semuanya ya, namun tidak saya respon. Mungkin di hari ini mungkin hari ini sudah saatnya saya akan berbicara tentang tujuan saya di ojol. Kan abang-abangnya sebagian udah tahu bahasanya kalau saya ini memang di ojol itu sampingan. Saya memang benar, saya memiliki usaha, yaitu usaha saya namanya Batik Kreasi Medan. Jadi abang-abang bisa searching di Google Batik Kreasi Medan, itu akan muncul. Dan juga yang mau berteman di Facebook pribadi saya namanya Eno si anak rantau. Tapi ingat, gunakan akun asli ya. Tapi kalau akun-akun fake saya nggak akan terima. Yang ingin melihat produk-produk saya ataupun Facebook usaha saya yang saya secara online kan di Facebook, yaitu Batik Kreasi Medan, itu nama Facebooknya. Kalau yang mau berkawan juga di Instagram saya namanya Eno Wapo ya, tapi di IG saya jarang aktif gitu ya, saya lebih cenderung memang di Facebook gitu ya. Nah mengingat menimbang kayaknya lebih enak bermain Facebook daripada Instagram. Nah di sini seperti biasa pertanyaannya datangnya dari Bang Robi Jikri ya, seperti ini. Di sini tanya bahasanya kenapa saya terjun di dunia ojol, kenapa nggak harus mengembangkan usaha saya gitu biar lebih berkembang pesat gitu ya. Kenapa ya masih mau di ojol, yang mau panas-panasan, hujan, terik, ya pokoknya masih mau di ojol gitu. Apa tujuannya? Nah di sini saya akan mengulas mengenai tujuan saya terjun di dunia ojol ya. Yang kedua, saya akan mengulas juga tentang saya kenapa membuat konten dunia ojol. Kenapa nggak harus saya buat konten tentang usaha saya, seperti itu. Nah mungkin sini saya akan membicarakan dengan santai saja ya, biar kalian paham, mengerti apa tujuan saya. Yang pastinya tujuan saya tidak lebih banyak, yaitu ingin membantu driver-driver yang bermasalah, ya juga ingin selalu mensosialisasikan, mengedukasikan tentang dunia ojol. Nah di sini memang saya terjun di dunia ojol itu memang dulu saya driver, saya udah lama jadi driver. Saya bicara juga, saya pernah bermain goret selama 3 bulan, semasa saya masih baru daftar Gojek ya. Itu akun saya akan goret selama 3 bulan. Cukup 3 bulan saya hitung, terus saya nggak main goret lagi karena banyak kali masalah di goret gitu. Yang kedua saya bermain ke Gosen, kurang lebih ada berapa bulan, nggak salah 3 bulan tak bulan. Habis saya pensiun lagi, terus main GoFood panjang kali. Main GoFood belum panjang, berapa bulan, terus main Gosen lagi, habis Gosen baru GoFood lagi, kurang lebih sampai yang lama main GoFood kurang lebih hampir 3 tahun. Dan sekarang ke Gosen. Dan ini kembali lagi ke GoFood lagi. Asik gitu aja lah. Nggak apalah, kita ikuti sistemnya aja agar kinerja kita aman ya, ikuti sistem aja lah. Gimana enaknya sistem ya kayak ikuti aja lah, yang penting tetap dikasih orderan. Dan buat abang-abang semuanya jangan mau kalah dengan saya ya, saya selaku driver sampingan, akun saya lebih enak gitu ya. Ingat, kerja dengan sistem harus pahami sistemnya. Oke, yang pertama saya akan jawab, mengulas tentang kenapa saya terjun di dunia ojol. Sini akan cerita,
Ya seperti biasa, saya juga seperti kalian selaku umumnya driver ya, yang sehari-hari cari orderan ngebit. Dan dulu saya ngebit hanya sampingan, keluar yang nggak teratur, bisa di pagi hari, mungkin siang, tapi saya lebih cenderung sore hari di jam 3, jam 4. Karena saya melepas mau ngojol itu karena saya satu memang di ojol ini kerjanya nggak dipaksa, kita bebas, mau keluar ke apapun bebas. Kita mau rajin, pendapatan kita mungkin lebih. Tapi kalau kita malasan ya mungkin segitu aja. Namun karena saya di sampingan, saya nggak ada batasan untuk mencari pendapatan gitu ya. Yang penting saya di ojol melepaskan penat yang saya rasakan di kerjaan saya. Ya pasti kita punya kerja pasti merasa ada punya titik rasa jenuh gitu ya. Jadi saya coba di ojol mungkin salah satu tempat lebih asik. Selama saya ngojol memang ngojolnya asik, banyak kawan, banyak relasi, happy di lapangan gitu ya. Jadi pas saya lebih berjalan di dunia ojol, saya ngebit hari-hari demi hari, saya ketemu teman kawan yang sering saya ketemui di leader ketua komunitas, kawan-kawan dengan komunitas. Nah itu saya lihat banyaknya komunitas tuh yang enak, dapat akses segala permasalahan memang lebih teratasi, segala permasalahan lebih enak dapat aksesnya gitu kan. Mungkin anggota komunitas bermasalah, coba disondingkan permasalahannya itu mudah gitu ya. Nah jadi sembari itu saya direkomendasi sama om saya dulu kan, dia juga selaku leader komunitas, coba buat aja komunitas. Namun saya berpikir siapa orang saya gitu. Namun saya kembali di seputaran tempat saya di wilayah saya di Tembung ya, itu kumpul-kumpul sama kawan, memang kurang lebih ada 40-an driver, ada Grab, ada Gojek. Kita sering ketemu, akhirnya di situ kita buat grup, namanya grup di WA ya, kita buat grup perkumpulan driver di sekitaran Tembung. Sembari itu saya lihat memang banyak kali driver bermasalah pada akunnya, yang kena suspend, kena apalah gitu, tapi mereka cuma bisa mengeluh tapi nggak pernah teratasi. Masalahnya tuh nggak ada solusinya gitu. Nah disitu saya bicara dengan kawan saya, dan saya mengingat juga ada rekan-rekan saya yang punya komunitas, itu enak dapat akses gitu. Oke lah, saya coba bicarakan dengan kawan saya, membuat satu komunitas, dan hasilnya terbentuk komunitasnya, yaitu namanya Codet. Bukan orangnya codet ya, yaitu Codet disingkat Komunitas Driver Tembung. Nah setelah kita buat komunitas, kita coba soundingkan, kita coba legalkan di aplikator ya. Alhamdulillah diterima, dikasih banner ya, dikasih spanduk Gojek, dan kita cari tempat base camp, kita pajangkan tentunya. Dari kita terkumpul ya, sebenarnya komunitas tuh saya anggap sih enak sih, karena apa, kita selalu lebih cenderung bersama kumpul sama kawan semuanya, berbagi informasi, berpengalaman ya, seputaran ojol lah gitu ya, nggak lebih dari lain seperti itu. Nah sembari berjalan itu ya alhamdulillah segala permasalahan di komunitas itu teratasi gitu. Ada keluhan, akun yang suspend, apa sebabnya, coba ditanyakan pada pihak DSU. Itu aja sih. Dan sembari berjalan banyak driver-driver yang bermasalah yang saya coba bantu gitu. Nah lambat berjalan kurang lebih ada 6 bulan, saya diminta oleh tim operasional Gojek Medan, saya diminta sebagai jadi agent kopdar. Agent kopdar itu adalah driver yang kompeten, yang diminta untuk menyampaikan segala informasi yang ada di Gojek, yang pastinya membantu tim DSU ya, karena tim DSU itu nggak mampu menjabarkan ke semua mitra driver yang ada di daerah Medan. Jadi kan diminta perwakilan, jadi nggak semuanya leader komunitas itu dikasih file untuk menyampaikan, tapi diminta driver yang kompeten, yang dipercaya bisa menyampaikan kepada siapa? Driver yang ada di komunitas pertama, yang kedua kepada single veter, dan kepada semua driver yang kita temuin. Jadi saya dulu diminta sebagai agent kopdar, gunanya untuk menyampaikan. Dan sembari berjalan saya mendekat dengan aplikator, tim operasional, Sagas. Bukan berarti saya menjilat. Saya cuma ingin mendekatkan diri kepada mereka ya, sebagaimana bila mana ada informasi saya akan mendapat. Itu aja. Dan segala ada permasalahan pada termasuk anggota sendiri ya, orang komunitas ataupun kawan bermasalah, saya coba bantu. Ya memang segala permasalahan, segala problem, masalah yang dialami pada akunnya, nggak semuanya itu bisa terbantu. Ada sebab-sebabnya yang mungkin ada memang akunnya bisa dibantu ataupun ada enggak. Semua tergantung dari permasalahan yang timbul.
Jadi buat kawan semuanya, lebih baik kalau ngebit hati-hati, patuhi tertib Gojek ya, patuhi aja ya, jangan kita macam-macam, jangan kita buat coba kecurangan ya, karena akan menyebabkan kerugian tersendiri gitu ya. Itu yang pertama, saya ngojol. Yang pastinya saya ngojol bentuk komunitas ini mendekatkan diri kepada aplikator, hanya ingin mendapat akses bila mana ada perbantuan, ya pokoknya mencoba untuk menolong lah segala permasalahan. Itu yang pertama, nggak ada lebih dari itu. Yang kedua, kenapa saya buat YouTube gitu kan? Kenapa saya buat YouTube tentang ojol, kenapa nggak YouTube tentang usaha saya sendiri gitu kan? Yang seharusnya yang YouTube ini memang sih males ngedit lagi, ngomong depan kamera lagi, nyari bahan lagi gitu kan. Tapi saya coba lah, saya jalani, saya tekunin, bila mana berjalan bagus saya akan teruskan, kalau nggak berjalan bagus saya tinggalkan gitu. Saya coba terus untuk menegakkan pada rekan-rekan saya, mencari relasi, mencari kawan gitu ya, karena memang jiwa saya jiwa berteman seperti itu. Nah, YouTube ini memang hasil dari rekomendasi oleh kawan-kawan semua, baik orang-orang komunitas, terus kawan-kawan single factor, karena memang kawan saya banyak single factor. Mereka merekomendasi bahasanya buat YouTube aja bang. Seperti yang lain ada channel juga yang memberikan informasi seputar Gojek. Kayaknya di Medan belum ada. Saya terobsesi itu, ya udah saya buat lakukan. Tapi ingat, bila mana berjalan bagus, saya akan lanjutkan. Bila enggak, ya mungkin saya tinggalkan. Nah, alhamdulillah sampai saya ini subscriber saya telah mencapai 2000 lebih ya, hampir 3000 ya. Itu masih sedikit ya daripada, tapi saya ucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan semuanya yang telah mendukung ya. Dan juga saya di sini memang YouTube, tujuan saya hanya menyampaikan informasi yang valid di seputaran Gojek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan coba memberikan trik dan tips membuat akun kita lebih enak. Tapi sebenarnya tips dan tips tidak akan saya keluarkan lagi, karena semua tips dan caranya udah saya upload ya. Saya nggak akan bolak-balik lagi tips-tipsnya, karena mungkin saya anggap semua sudah saya upload, nggak ada lagi. Cuma hanya satu lagi untuk tambahannya, tinggal riwayat, itu perlu juga. Tapi sebelum saya upload ya, nanti akan saya, tapi seterusnya ini nggak akan saya upload lagi, karena seterusnya saya akan memberikan edukasi aja tentang dunia ojol ya. Dan saya di YouTube ini memang nggak mencari, nggak porsinya nggak saya kejar kali sih untuk mendapatkan essence-nya gitu kan. Saya nggak porsi mengejar kali gitu kan. Ya seberapa dapatnya ya saya syukurin, nggak dapat sudah. Tapi saya memang nggak prioritas sekali gitu kan. Nah, saya lebih cenderung prioritas di usaha saya, karena disitulah saya mencari nafkah, disitulah saya bisa menafkahi keluarga saya gitu. Kalau di ojol ini saya sampingan. Dan hasil dari YouTube, ingat ya bang, hasil dari YouTube itu nggak saya makan sendiri. Saya coba untuk berbagi lagi pada dripper-dripper yang membutuhkan. Contohnya, bila mana dripper lagi bermasalah dalam kesusahan. Seperti contoh kemarin, yang pertama dulu saya ingat, Bapak siapa ya yang pernah ngebit dripper dari Jakarta kalau nggak salah tuh ya, yang ngebitnya naik sepeda, ngantar pesanan makanan naik sepeda. Nah itu dari Jakarta ada beberapa komunitas yang peduli mencoba menggagas untuk donasi ya, siapa yang mau donasi silakan. Tapi alhamdulillah saya coba bisa mendonasikan walaupun sedikit yang hasil dari YouTube ya, walaupun nggak seberapa, yang mungkin bermanfaat buat yang memerlukan. Yang kedua terakhir kemarin dari Solo ya, Bapak Yadi siapa lah itu ya, yang kena begal ya. Di situ saya coba mencari informasi, walaupun saya susah mencari datanya. Alhamdulillah ada selebaran seperti ini kemarin ya di rekening, coba ini. Nah di sini saya ambil rekeningnya, saya coba berikan walaupun sedikit. Ya alhamdulillah kemarin Pak Yadi ada orang yang peduli memberikan motor. Alhamdulillah ya. Semoga ke depan hari ya Pak Yadi bisa diberikan rezeki yang lancar ya. Dan juga kawan-kawan semuanya kalau ngebit hati-hati ya. Jadi itu aja. Jadi hasil YouTube itu saya nggak akan ambil semuanya. Hasil seberapa yang dapatnya YouTube saya ini, saya nggak akan telan semuanya. Saya akan coba untuk berbagi. Yang pertama memang kepada driver yang bermasalah. Yang kedua anak yatim yang membutuhkan. Ya, yang pastinya menonton channel saya mendapatkan pahala. Karena apa? Hasil kalian tonton menjadikan rupiah. Rupiah itu kita coba berbagi. Nah ini kita coba giveaway, kita coba ya. Tapi mungkin saya akan melihat, saya coba melihat
siapa-siapa yang lebih cenderung aktif di channel saya, dan saya coba akan memberikan GoPay pada akunnya, saya transfer, itu aja. Dan sini seharusnya saya nggak mau ngomong belak-belakan tentang saya ya tentang saya peduli yang ini, saya memberikan ini. Sebenarnya saya itu orang silent, segala yang saya berikan, saya bantu itu saya silent. Saya banyak membantu driver yang bermasalah, baik yang nggak kenal maupun kenal, itu saya silent. Saya nggak cenderung kali mengumbar ya omongan saya, yang mungkin yang telah saya lakukan mungkin hanya Allah saja yang tahu ya, atas kebaikan saya, atas peduli saya. Jadi intinya saya ngojol itu hanya untuk membantu driver-driver yang bermasalah, selebihnya itu tidak untuk cari panggung, cari pamor tuh enggak. Ya semasih usaha saya itu mendukung ya, itu saya lebih mencari nafkah di usaha saya, itu aja ya. Jadi buat kawan-kawan semuanya yang fokus di ojol, saya harap kalian ngebitnya itu benar-benar fokus, cari rupiah yang banyak, selesaikan orderan yang maksudnya banyak, agar pendapatan kalian itu ya memenuhi lah kebutuhan sehari-hari. Jangan banyak menongkrong, jangan banyak mengeluh, karena itu nggak ada solusinya. Tapi kalau kalian rajin, semangat, pasti ada solusinya. Oke, mungkin ini saja yang saya bicarakan. Dan ingat, ke depan harinya saya akan memposting video-video tentang edukasi saja, karena tip dan triknya udah saya pertama-tama dulu ya, saya berikan ya. Kalau kalian ingin melihat ya bisa lihat video-video yang lama. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan mau kalah dengan saya selaku driver ojol yang sampingan, pendapatannya lumayan, dan yang lebih fokus di ojol, lebih fokus, harus lebih pendapatannya daripada saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya abang-abang semuanya. Tetap semangat. Semoga saya juga selalu semangat memberikan informasi untuk abang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.